kalian semestinya tahu dirilah bahwa uang yang 1,3 miliar rupiah itu yang saat ini berada di tangan yayasan itu adalah uang miliknya dari para donatur yang dititipkan ke yayasan untuk biaya pengobatan si Agus Salim. Jangan pernah mengklaim bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Farhad Abbas, tolong tahu diri. Uang 1,3 miliar itu bukan hasil keringat dari si Agus Salim, tetapi itu adalah uangnya dari para donatur. Tolong berpikir dengan menggunakan logika akal sehat. Harapanmu terlalu tinggi untuk mendapatkan uang 1,3 miliar itu. Tolong introspeksi diri. Itu bukan tetesan keringat dari seorang Agus Salim. Wah, gimana Pak? Hari ini nemenin Agus sendiri kan sudah mendengar juga penerangan dari dokter sendiri, gimana responnya tadi? Ya, sedih ya. Tapi memang itu dari awal sih memang dari vonis itu kurang 95% udah bisa melihat dari awal. Berarti sama ya? Tapi kenapa pada bilang Agus itu pura-pura buta gitu, sensi itu aja. Berarti informasi dari dokter pun sama dengan yang di Dokter ya dapat sini sama saja. dokter sendiri. Oke, Agus gimana Agus untuk kesiapannya kan mau diperiksa lagi, mungkin seperti apa untuk menjalankan di operasi? Ya nanti seperti apa prosesnya aja deh. Kita lihat ke depannya seperti apa prosesnya. Untuk sekarang masih ya biarin aja lah, kita lihat prosesnya aja lah. Wah, kemarin kan sudah viral ada wawa juga kan pendidikan pribadi, gimana tuh Saya kemarin gitu dianggap wah dengan ini Margo nih loh gitu ya, kembalikan aja yang pada menilai gimana baiknya. Semua itu kan Tuhan yang atur. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja gitu. Buktikan kalau memang ada praduga kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf, nanti pemberitaannya beda lagi nih. Kalau untuk jalan ya memang Iya. aku dari dulu. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa, terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak apa supaya dia bisa mandiri gitu. Jadi terkadang kita juga memang udah kita nggak apa-apa, tapi kita ngawasi dari luar. Tadi di dalam pemeriksaan dikasih obat tambahan atau vitamin hilang operasi belum ya? Karena memang masih tetes yang kita beri. Oh, masih dikasih obat tetes. Gunanya untuk apa, Wak? Biar matanya jangan panas aja. Kadang-kadang si Agus suka lihat panas. berapa sih kalau boleh tahu uang yang dikeluarkan untuk berobat hari ini? Berapa tadi ya? Ya kurang lebih tadi berapa? Hampir 400. Pakai uang pribadi, maksudnya uang cash tanpa BPJS gitu ya? Enggak, kita udah nggak pakai BPJS karena udah nggak di cover. Dari awal ini udah nggak di cover sih. Kemarin udah kan ada penjelasannya dari kita. Jadwal lagi kapan? Kemungkinan besok di Kedoya. Oh, Kedoya, di Kedoya. Karena kan kalau di sini lumayan jauh, tapi si Agusnya keburu lelah. Jadi kita ambil yang di Kedoya untuk lab sama darah kayak. Jam berapa besok diagendakan? Oh belum tahu, soalnya kan belum daftar. Nanti kita daftar online dulu. Agus kan ini yang membuat kamu seperti ini kan sebenarnya, maaf kalau membuka luka lama lagi Aji. Ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan dari hati kamu buat Aji ini yang udah buat kamu sampai seperti ini? Kalau kamu sudah mulai memaafkan Aji itu seperti atau menyerahkan semuanya ke hukum? Saya serahkan semuanya ke hukum. Coba Mas Adi. Terima kasih. Kalau mau pergi berobat di rumah sakit katanya takut kecapean, takut kelelahan. Tetapi kalau mau terima uang donasi tidak ada rasa lelah. Kalau mau pergi lapor ke kantor polisi tidak ada lelah. Benar-benar manusia munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi, saya mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim.
Dalam cuplikan video yang barusan kita simak bersama-sama adalah pernyataan dari si Wawa dan Agus Salim, di mana mereka akhirnya memberikan klarifikasi terkait dengan video viral di mana Agus Salim bisa melihat dan pura-pura buta itu. Tetapi di sini keceplosan juga si Wawanya. Ya, namanya kebohongan itu pasti akan terkuak. Sekali lagi, yang namanya kebohongan pasti akan terkuak. Apapun yang diklarifikasikan, rasa-rasanya kita netizen tidak akan percaya lagi dengan omongan si Wawa, dengan omongannya si Agus Salim dan keluarganya. Dan berikut ini, saya juga akan mempersembahkan cuplikan video ke hadapan pemirsa, di mana Agus Salim didampingi oleh kuasa hukumnya yang hebat yang bernama Farhat Abbas, hebat untuk berkoar-koar, hebat untuk mencari panggung, hebat untuk mencari popularitas, hebat untuk numpang viral. Itulah lawyer yang bernama Farhat Abbas. Dia bukan hebat dalam kualitasnya, dia bukan hebat dalam profesionalitasnya untuk menjalankan tugas sebagai seorang advokat, tetapi hebat untuk mencari panggung, mencari popularitas, dan mencari nama. Mari kita simak bersama-sama video klarifikasi yang disampaikan oleh Farhat Abbas dan Agus Salim berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ya, hampir dia datang jam 5 subuh, ternyata jam 5 sore. Dan dokternya masih operasi setengah 8, dia dapat antrian nomor. Ya, dia harus cepat terlakus. Terus gimana? Hari ini siap kedinginan? Siap, itu juga udah Kenapa nggak pakai celana panjang, Gus? Hah? Kenapa nggak pakai celana panjang? Sakit kena lukanya ini. Makanya tuh bawa kain ajaib itu. Agus sudah nggak tahan untuk segera dioperasi dan ingin bekerja kembali. Walaupun Agus buta, Agus ingin bekerja juga. Pasti. Masih ada pekerjaan buat orang tunanetra, itu ada untuk memberi manfaat. Mudah-mudahan Agus nanti bisa lancar di karirnya di bidang mungkin punya usaha yang kaitannya dengan yang bisa di rumah kayak aplikasi atau bikin game atau apa, Agus. Tidak menutup kemungkinan juga jalur politik suatu saat nanti, Agus. Tapi kapan Bang mungkin Agus bisa melihat kembali? Agus bisa melihat. Operasinya selesai. Emang kamu masih bisa melihat lagi, Gus? Kalau ada bagian dari Allah apa sih yang nggak Sampai nggak mungkin ya. Oke, ini lagi usaha. Jadi saya bilang Agus nggak usah lagi mikirin itu uang-uang dulu lah. Nanti itu uang Agus yang disimpan dan dipegang oleh Nopi di yayasan itu. Nah, dan Agus jalan terus operasi. Mau hari ini ditentukan operasi langsung. Aku sudah bawa uang semua beres, aman ya. Ya walaupun tidak ada Nopi tapi ada Allah. Ya Gus, gitu. Ya bukannya Agus mengijak dan tetap berterima kasih. Agus ini udah menyangkut harga diri. Ya kenapa dilaporkan Nopi ya? Karena Nopi ini menganggap Agus ini seolah baik tapi dia dipermalukan, seolah hilang harta atau dibagi-bagikan, padahal uang itu utuh 1,3 miliar di Nopi ya. Nah sekarang kita minta transparansi aja bahwa uang Agus yang didonasi rekening. Coba bilang ke Wawa, jangan tuh keras ngomong. Wawa, transparan. Wawa. Oke, lanjut. Maaf ya, karena Wawa suaranya keras sekali jadi kita tunda berbicara Agus gitu. Berapa persen mungkin Bang peluangnya untuk nanti? Saya belum tahu, ini baru pertama kali saya mau konsul dampingi langsung ke dokter. Selama ini kan Kemarin-kemarin hasilnya apa, Pak? Boleh, Agus boleh mungkin silakan jelaskan cerita terus hasil. hasil pengobatan sebelum-sebelumnya. Ya masih biasa-biasa aja sih, belum ada perubahan ya, belum operasi soalnya. Kata dokter mungkin ada potensi melihat lagi kah atau gimana? Kalau untuk potensi sih katanya sih udah kemarin tuh nggak ada sih katanya gitu, karena syarat-syaratnya banyak yang lemah jadi nggak bisa katanya gitu sih dari dokter. Tapi saat ini Mas Agus sendiri masih ada bisa melihat kah atau sama sekali udah ketutup pandangannya? Kalau yang sebelah kiri udah tertutup banget, udah nggak bisa lihat sama sekali. Kalau yang sebelah kanan masih bisa lihat cahaya, kemarin tuh masih bisa lihat warna. Tapi sekarang udah nggak kayak buram gitu, kayak biasa lagi aja. Agus tadi di dalam konsultasi apa aja kalau sudah? Kalau untuk saat ini di sini Belum, konsultasi, itu kan masih sekarang antri. dokternya lagi antri, ibu masih operasi.
Oh gitu. Tadi masuk ke dalam masih nunggu juga. Kami wawancara ini karena kalian ingin cepat-cepat wawancara, makanya kami wawancara. Mana mungkin kami mau mengaku sudah diperiksa, belum diperiksa. Itu ya terus kita. Oh berarti di dalam tuh masih nunggu lagi ya? Kita belum pernah masuk ke dalam, masih di luar. Oh masih di luar. Bang, mungkin Bang, Maka teman-teman mau nunggu setelah masuk. mungkin Bang kemarin setelah Kalau wartawan yang polos terpaksa pakai cara yang polos juga nih. Ada sih udah siap banget sih kalau buat operasi sih, nggak ada deg-degan. Jadi Agus berpikir hari ini operasi, Gus, kalau hari ini operasi nggak mungkin. Kamu tuh harus puasa dulu supaya dibius Ya, pasti gitu. kan ada tahapan. Memang Agus ini pengen super cepat ya. Begitu punya uang dia pengen cepat terus. Kemarin itu lambat gara-gara uangnya di ya. Gitu Gus. Bang, terkait yang kemarin di video viral di TikTok Iya, dan juga di media sosial lainnya terlihat Agus seolah-olah Mana bisa videonya berdiri itu? tanpa Kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Sama bilang orang buta itu setiap jalan harus dia bisa pakai tongkat. Katanya ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri. Bisa kan sudah ada jalur Kalau emang udah disabilitas. Gue sama Yolo Ino gitu loh gitu dengan pertanyaan gitu mungkin. Hah? Dengan video viral itu kan Den Sumbergo seolah mempertanyakan dengan captionnya loh keadaan Agus gitu Bang sebenarnya. Aduh. Karena orang kalau udah ribut sama Pahat ada aja negatif semua gitu. Nanti ya kalau udah minta ampun dan bertobat baru bisa penilaian yang lurus dan baik. Saya nggak mau lihat Agus di dalam itu ruangan itu cuma 3 x 3 meter. Agus paling dia pun lari juga paling ketabrak plok di saat rodok tembok. Ya kan gitu Bos. Maksudnya gini kan 3 meter, Agus berdiri ada yang ngambil dari kaca. Dia berdiri ya bisa lah. Dia tiap hari lewat situ. Ya, namanya udah lokasi kita Iya. ya pasti lah. Kok nggak tahu? Ya hafal. Udah hafal. Ya hafal. Di dalam itu cuma ngobrol doang. Di ruangan itu tidak ada kursi di pinggir kecil, cuma 1 kursi dan 2 kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto bebas itu gak ada masalah. Kecuali itu ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Betul gak Gus? Betul. Tapi Agus aja, saya ngomongnya dia ketawa gitu. Apalagi kalian menertawakan Agus. Agus dengar ceritanya hanya berdiri. Biasa itu, ya. Nanti kalian kalau misalnya lihat Agus punya gigi putih, kalian bilang kok bisa sikat gigi gitu. Orang buta. Mas Agus sendiri. tapi Bang, kondisi Agus sendiri sebenarnya sudah divonis secara total. Kalau inilah kita Tidak mau bisa periksa melihat. sekarang. Kalau kemarin itu yang kiri 2%, yang kanan 10%, ya kan? Gak tahu tiba-tiba gara-gara disakiti terus sama orang nangis tiba-tiba air matanya bisa mujarab menjadi iya kan? Bisa lihat dolar langsung katanya. Kemarin kurang sembuh gara-gara bukan dolar rupiah gitu. Mas Agus, untuk kesiapan Jadi hari ini tunggu dulu. Kalian harus jangan marah lagi ya. Kemarin Agus tertekan batin. Ya, Agus ini ada TBC kan? Iya benar. TBC dia, tekanan batin karena cinta. Itu benar TB. Jadi sekarang Agus ketawa terus. Kalian jangan marah-marah lagi. Kalian setuju Agus ketawa? Nah, Agus nggak sedih gitu. Agus bilang Agus nggak sedih. Agus gak sedih banget lagi. Happy gitu. Ya kalian harus bersyukur ya. Karena Agus sekarang pemirsa udah pegang duit ya. Nanti dibilang bahagia megang duit. Bahagia pegang duit. Itu sebenarnya masalah Agus ini selesai dari dulu. Cuman heboh-heboh aja. Itu mediasi nggak perlu. Yang penting itu adalah apa? Panggil ya? Ayo. gimana Mas Agus sudah Dipanggil deg-degan ya? dulu, panggil dulu sebentar. Panggil ya? Kata kita adalah Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam mengupdate terkait dengan perkembangan terkini dari kondisinya si Agus Salim. Dan dalam cuplikan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana si Agus Salim dan Farhat Abbas akhirnya memberikan klarifikasi terkait video viral di mana Agus sesungguhnya bisa melihat di rumahnya itu. Tetapi dalam cuplikan video ini kita masih melihat bagaimana sikap provokator yang ditunjukkan oleh seorang Farhat Abbas yang terus memancing bahwa uang yang saat ini berada di tangan yayasan itu adalah miliknya si Agus Salim. Menurut saya si Farhat Abbas ini benar-benar tidak tahu malu. Kalau itu adalah uang Agus Salim, memangnya itu uang dikeluarkan oleh keringatnya si Agus Salim. Agus Salim yang menghasilkan. Kalau kami yang masih berpikir dengan menggunakan logika akal sehat,
bahwa uang itu adalah miliknya dari para donatur, bukan miliknya si Agus Salim. Sekali lagi, buat Farhad Abbas, buat kuasa hukumnya, buat Agus Salim, buat Baba, buat keluarganya, tolong tahu diri. Jangan pernah mengklaim bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Uang itu adalah miliknya para donatur yang dititipkan ke yayasan untuk biaya pengobatan si Agus Salim. Bukan seperti kemarin yang kamu anggap uang itu seperti harta warisan, yang dengan seenak jidat dan semanis udel kalian bagi-bagikan itu kepada keluarga, cicil utang, belanja online dan lain sebagainya. Tahu diri dan tahu malu. Saya berharap bahwa kita netizen Indonesia jangan pernah terprovokasi dengan narasi-narasi yang dibangun oleh seorang Farhad Abbas. Sampai hari ini, si Farhad Abbas ini benar-benar masih sangat mengharapkan agar uang dari 1,3 miliar yang saat ini berada di tangan yayasan itu bisa diberikan kepada Agus Salim. Benar-benar tidak tahu malu. Pemirsa sekalian, cuplikan-cuplikan video tadi semoga saja bisa menambah informasi baru buat kita semua terkait dengan perkembangan terkini dari si Agus Salim ini. Mari kita ikuti terus kasus ini, dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian jangan pernah bosan-bosan untuk terus memantau channel YouTube saya terkait dengan informasi-informasi dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.